Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kita coba melihat dari kalimat kutiba di sini menggunakan fi'il madhi dengan shighat mabni majhul. Fi'ilnya dihilangkan. Peniadaan fa'il ini memiliki beberapa maksud dan tujuan, antara lain lil i'lam atau karena fa'ilnya sudah diketahui. Kemudian lit ta'zim atau mengagungkan fa'il. Kemudian lil khaufi minal fa'il karena takut kepada fa'ilnya. Perintah puasa yang berupa kutiba alaikumussyam ini berbeda dengan perintah lain dalam Al-Qur'an yang antara lain berupa qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Aqimus shalah, dirikanlah salat. Ati'uz zakah, tunaikanlah zakat. Wa atimul hajja, dan sempurnakanlah haji. Yang mana perintahnya adalah dengan menggunakan bentuk fi'il amr, artinya perintah langsung. Dalam ayat ini, kutiba alaikumussyam ini bermakna pasif yang persuasif dengan penuh kehati-hatian. Ada dua pendapat ulama tentang ayat sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Yang pertama adalah kewajiban puasanya, yakni tidak makan dan tidak minum serta tidak rofas atau berhubungan. Yang kedua, orang-orang yang berpuasa yakni ahlul kitab berupa Yahudi dan Nasrani, namun tetap pada maksud orang-orang terdahulu beserta cara, waktu, dan juga lama puasa mereka. Jenis-jenis puasa terdahulu ini ada macam-macam. Ada puasa 3 hari setiap bulannya atau ayyamul bid. Ada pula yang berpendapat bahwa maksud orang-orang terdahulu adalah kaum Yahudi sebagaimana dalam riwayat Mujahid dan Qatadah. Dalam riwayatnya, Qatadah ini mengungkapkan puasa Ramadan telah diwajibkan kepada seluruh manusia sebagaimana yang diwajibkan kepada orang-orang sebelum mereka. Sebelum menurunkan kewajiban Ramadan, Allah menurunkan kewajiban puasa 3 hari setiap bulannya. Ya, ini ada kisahnya nih. Nabi Adam alaihissalam pernah menjalankan puasa 3 hari ini. Diriwayatkan sewaktu diturunkan dari surga ke bumi, Nabi Adam ini kulitnya terbakar oleh matahari sehingga tubuhnya kemudian menghitam. Kemudian Nabi Adam berpuasa pada hari ketiga, yakni tanggal 15. Kemudian Nabi Adam didatangi oleh malaikat Jibril dan ditanya, "Wahai Adam, maukah tubuhmu kembali memutih?" gitu. Kemudian Nabi Adam menjawab, "Ya, tentu saja." Lalu malaikat Jibril melanjutkan, "Berpuasalah kamu pada tanggal 13, 14, dan 15. Maka kemudian Nabi Adam berpuasa. Pada hari pertama memutih sepertiga tubuhnya. Kemudian pada hari kedua memutih 2/3 tubuh jari Nabi Adam. Lalu pada hari ketiga memutih seluruh tubuh Nabi Adam. Maka kemudian puasa ini disebut dengan puasa ayyamul bid atau hari-hari putih. Nah, puasa 3 hari setiap bulan ini juga biasa dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Juga dilakukan oleh para nabi setelahnya.
kemudian diikuti juga oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Puasa yang dilakukan oleh mereka ini selama 3 hari setiap bulannya dan berbuka pada waktu Isya, jadi bukan pada waktu maghrib. Kemudian puasa yang lain yang sebelum kamu ini maksudnya adalah puasa Daud. Rasulullah waktu ditanya oleh seorang laki-laki, ditanya pendapatnya, "Ya Rasul, bagaimana menurut panjenengan tentang orang yang berpuasa 1 hari berbuka dan kemudian dijeda 1 hari tidak?" Lalu beliau menjawab, "Lah ini adalah puasanya saudaraku Daud alaihissalam." Bahkan dalam hadis lain beliau menyatakan bahwa sebaik-baik puasa adalah puasanya saudaraku Daud alaihissalam. Daud berpuasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Dari hadis tadi dijelaskan juga bahwa Nabi Daud alaihissalam ternyata memiliki kebiasaan berpuasa selang sehari. Puasa itu kemudian disunahkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Selain puasa Ayyamul Bid dan juga puasa Daud, ada juga puasa yang sebelum kamu, yakni puasa Asyura atau 10 Muharram. Rasul mendapati kaum Yahudi ini yang sedang berpuasa pada hari Asyura. Beliau bertanya, "Hari apa ini?" Kemudian mereka menjawab, "Ini adalah hari yang agung di mana Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan bala tentara Fir'aun." Maka kemudian kaum Yahudi pun berpuasa sebagai wujud syukur. Kemudian Nabi bersabda, "Aku tentu harusnya lebih utama terhadap Musa dan lebih baik menjalankan puasa itu dibanding kalian." Maka beliau pun berpuasa dan memerintahkan para sahabat berpuasa pada hari itu juga. Puasa Asyura ini juga pernah dilaksanakan oleh Nabi Nuh alaihissalam sewaktu turun dengan selamat dari kapal yang ditumpanginya. Dikisahkan pada awal bulan Rajab, Nabi Nuh alaihissalam mulai menaiki kapalnya. Saat itu Nabi Nuh bersama para penumpang lainnya sedang berpuasa. Kapal pun berlayar hingga 6 bulan lamanya. Pada bulan Muharram, kapal berlabuh di Gunung Judi, tepat pada hari Asyura. Maka Nabi Nuh pun berpuasa. Tak lupa memerintahkan pada penumpang kapalnya yang lain, termasuk hewan yang dibawa oleh Nabi Nuh, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyempurnaan ibadah puasa umat Muslim ini awalnya adalah puasanya orang Nasrani yang tidak boleh makan dan minum setelah tidur dari waktu Isya hingga waktu Isya lagi. Oh, panjang banget ini. Juga tidak boleh bergaul antara suami istri. Nah, rupanya hal itu cukup memberatkan bagi kaum Nasrani. Melihat kondisi yang seperti itu, akhirnya kaum Nasrani ini sepakat untuk memindahkan waktu puasa mereka sesuai dengan musim, hingga mereka mengalihkannya ke pertengahan musim panas dan musim dingin. Dan mereka mengatakan untuk menebus apa yang kita kerjakan ini, kita akan menambah puasa kita sebanyak 20 hari. Dengan begitu, puasa mereka menjadi 50 hari. Tradisi Nasrani ini juga sama caranya, yakni tidak makan, minum, tidak bergaul dengan suami istri, masih terus dilakukan oleh kaum muslim di puasa Ramadan. Maka Allah pun membolehkan mereka makan, minum, bergaul suami istri hingga waktu fajar. Mengapa sih orang terdahulu ini kok wajib berpuasa? Ada apa ini? Sebagai esensi puasa dalam menahan atau mengendalikan diri. Pengendalian ini diperlukan oleh manusia baik secara individu maupun secara kelompok. Ulat saja agar berhenti membuat manusia bergidik dengan revolusinya menjadi kupu-kupu yang indah ini juga melalui puasa. Nenek moyang kita ini banyak yang bertapa. Bertapa di sini adalah maksudnya berpuasa dalam bentuk spiritual metafisik agar bisa menjadi sakti. Seperti puasa mutih, kemudian ada juga puasa ngableng, ada puasa pati geni, puasa weton, dan lain sebagainya.
Ada riyadhah, ada tirakat agar menjadi lebih baik dan lebih indah. Konteksnya dalam menjalankan puasa Ramadan adalah agar menjadi lebih bertakwa. Terbukti motivasi berpuasa yang selama ini dilakukan oleh manusia bukan semata-mata atas dorongan ajaran agama. Misalnya demi kesehatan atau kecantikan tubuh atau diet nih, puasa untuk diet seperti yang saya sampaikan beberapa waktu lalu di video ini. Dan bukankah kepentingan pengendalian diri dari setiap makhluk yang berakal? Di sisi lain, Nabi bersabda bahwa seandainya umatku mengetahui semua keistimewaan yang terkandung oleh Ramadan, niscaya mereka mengharap seluruh bulan menjadi bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.